Shalom, mari sebelum kita kembali beraktivitas, baiklah kita memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Berdoa bersama dengan saya, Fani Paendong. Injil Matius pasal 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita tahu bersama cerita ini terjadi sebelum Yesus ditangkap. Yesus datang berdoa di Taman Getsemani dengan 3 murid yang dikasihinya. Injil Lukas katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti tetesan darah. Kita pun pernah mengalami ketakutan. Dengan berdoa, kita mampu menghadapi segala macam kesulitan dan ketakutan, karena doa adalah kekuatan orang percaya. Yesus datang berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia menyerahkan segala ketakutannya. Dia menyerahkan kehendaknya. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku, kata Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang belajar untuk memandang dari sisinya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 13 katakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan, ketakutan, kesulitan hidup, cepat datanglah berdoa kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga mengetahui segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita, bahkan penderitaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bahkan penderitaan di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika kita belajar untuk berdoa, berarti kita sedang belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan penderitaan kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang mampu menolong hidupku dan hidupmu. Dalam terjemahan lain bahasa Indonesia modern kekinian mengatakan, kalau di antaramu ada yang sedang susah, coba lihat baik-baik, sedang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang gembira, hendaklah ia menyanyi, memuji Allah. Jadi kalau kita sedang susah, kita datang berdoa kepada Tuhan, itu hal yang wajar. Karena Alkitab mengajarkannya kepada kita untuk menyerahkannya kepada Bapa di sorga. Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hidup saya dan saudara sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Ditebus dengan cara yang lunas. Dibayar dengan darah yang sangat mahal. Jadi hendaklah kita sebagai orang benar sungguh-sungguhlah datang berdoa kepada Tuhan. Selesaikanlah segala pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Dosen saya Pendeta Amos Hosea pernah mengatakan, orang yang bertekun di dalam doa akan bertemu dengan kairosnya Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah berdoa dan percayalah kepada Tuhan. Dia pasti tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725.